Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dan saat ini kita akan mengkaji tentang tujuan atau target ibadah puasa Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita kaji Al-Quran surah Al-Baqarah 183, kemudian Al-Baqarah 185, dan Al-Baqarah ayat 186. Di sana memuat tentang tujuan atau target ibadah puasa Ramadan. Di Al-Baqarah 183 tujuannya adalah agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Targetnya adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian di Al-Baqarah 185 di ujung ayat ada kalimat la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Targetnya adalah agar dengan berpuasa kita menjadi pribadi yang bersyukur. Dan kemudian di Al-Baqarah 186 ujung ayat Allah mengatakan la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Targetnya adalah agar dia menjadi pribadi yang berada dalam petunjuk Allah. Dari tiga target puasa ini, maka pada sesi saat ini kita akan membahas satu target yang pertama, yaitu berpuasa memiliki tujuan, punya target untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Kalau kita lihat makna takwa secara istilah adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita lihat, perhatikan dari definisi tadi, bahwa takwa itu adalah berupaya untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, dan yang kedua upaya untuk menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan kita pada saat ini, setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan kurang lebih 24 hari ini, sudahkah perintah-perintah Allah dilaksanakan semuanya, dan sudahkah larangan Allah ditinggalkan semuanya? Ini harus kita jawab, dan yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Tapi kita berupaya untuk melakukan itu. Kalau itu sudah terbentuk, sudah terrealisasi dalam hidup selama Ramadan ini, seluruh perintah Allah dikerjakan, sholatnya dikerjakan, tilawah Al-Quran dikerjakan, qiyamul Ramadan dikerjakan, terus dikerjakan,
dan kemudian larangan Allah ditinggalkan, yang Allah larang itu, maka target akan kita raih, akan kita capai. Dan ini kondisi takwa ini itu jadi bahan bagi kita untuk 11 bulan berikutnya. Tidak hanya Ramadan kita bertakwa kepada Allah, selesai Ramadan kita kembali meninggalkan perintah Allah, kembali melanggar larangan Allah, maka itu bukanlah tujuan dari puasa. Tetapi dengan mengkondisikan sebulan ini dalam kondisi takwa, maka setelah ini dan terus ke depan kita akan berupaya untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, nah kemudian seperti apa bentuk dari ketakwaan itu? Begitu banyak di dalam Al-Quran yang menjabarkan tentang indikator perilaku yang menunjukkan kepada sikap takwa. Tapi pada hari ini kita coba akan angkat indikator ketakwaan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada empat sikap orang yang bertakwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Khauf minal jalil artinya takut ya kepada Allah, takut kepada Allah yang maha mulia, takut kepada Allah. Takut apa di sini? Adalah takut kalau dia mengabaikan, meninggalkan perintah-perintah Allah. Ada ketakutan dalam dirinya. Takut kalau tidak sholat, takut kalau tidak berpuasa, takut kalau tidak bisa menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Ada rasa takut kalau dia tidak melakukan atau mengabaikan perintah Allah. Kemudian dia pun takut kalau dia melanggar larangan Allah, takut kalau dia melanggar larangan Allah, takut mencuri, takut membunuh, takut berzina, takut kepada Allah kalau dia meminum, mengkonsumsi minuman keras dan sebagainya. Dia takut kepada Allah. Karena ketakutan itulah maka dia tidak melakukan larangan-larangan itu. Itu satu. Dia orang yang bertakwa adalah orang yang punya rasa takut kalau dia mengabaikan perintah-perintah Allah, dan dia pun takut kalau dia melakukan larangan-larangan Allah. Kemudian yang kedua, orang bertakwa adalah wala amalu bitangzil, mengamalkan, beramal sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah di dalam Al-Quran, beramal sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Artinya apa? Standar amal dia, standar amaliyah dia, baik dalam ibadah, dalam bermuamalah, atau dia berakidah, atau dia berakhlak, itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, Allah turunkan di dalam Al-Quran. Artinya bahwa dia beramal dengan merujuk kepada Al-Quran, kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menjadikan sebuah syarat amal diterima, pertama adalah amal kita harus mencontoh Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti maknanya kita harus beramal merujuk kepada
Al-Quran dan juga merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Dan juga yang kedua, dilaksanakan amal itu dengan niat karena Allah. Niat karena Allah. Tanpa niat karena Allah, maka amal itu akan tertolak. Yang kedua, orang yang bertakwa, dia beramal, beribadah, beraktivitas itu sesuai dengan ketentuan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan itu termuat di dalam Al-Quran dan kemudian dijabarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Terus yang ketiga, orang bertakwa adalah orang yang wa qana'atu bil qalil. Dia qanaah, merasa cukup menerima terhadap pemberian Allah sekalipun sedikit. Apa yang Allah berikan kepada dia, berapapun pemberian Allah, jumlahnya berapapun, maka orang yang bertakwa selalu menerimanya, mensyukurinya apa yang Allah berikan. Tidak pernah dia mengeluh dengan apa yang dia dapatkan di dalam hidup, dia syukuri. Terus yang keempat adalah wal istidadu liyaumir rahil. Maka dia bersiap-siap untuk menghadapi hari akhir. Saudara dirahmati Allah, maka orang bertakwa menyiapkan dirinya untuk menghadapi suatu masa yang sangat panjang. Suatu masa ada penghisaban, menghitung amaliah kita. Maka dalam hidupnya orang bertakwa berupaya sekuat tenaga untuk banyak melakukan amal soleh, melakukan ketakwaan kepada Allah. Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhirat, hari akhir. Dengan apa? Dengan banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan aktivitas ketakwaan kepada Allah. Nah, kalau ini kita lakukan yang 4 tadi, maka itulah orang-orang yang dikatakan berhasil dalam puasanya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sikap kita, perilaku kita setelah Ramadan selesai. Jadi kalau terus bertakwa selesai Ramadan ini, maka itulah orang-orang yang berhasil mencapai target puasanya. Tetapi manakala habis Ramadan selesai, amal soleh ditinggalkan, kebaikan-kebaikan dia tinggalkan, dan kembali kepada dosa-dosa kita, maka target puasa itu tidak tercapai dan puasa kita dinyatakan tidak berhasil. Setelah kita dirahmati Allah, maka marilah kita terus mengisi Ramadan ini dengan ketakwaan kepada Allah. Kita lakukan seluruh perintah Allah dan kita tinggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan orang-orang yang mampu seperti itu, maka dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan karunia Allah di akhirat kelak. Apa itu? Adalah surganya Allah. Allah katakan surga itu
diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.